langsung ini ya, kita juga harus yakin gitu kan? Yakin, sekali aja bisa kok, insya Allah. Kali aja bisa kok, insya Allah. Kalau dia ditarik, istilahnya kepalanya, lehernya sudah cukup mumpuni untuk kita dorong. Ini dorong aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bukan di meja kajian dengan background bertuliskan tentang tema kajian, bukan. Maaf nih mengganggu nih. Iya, gimana? Ini baru lihat nih studionya Ustadznya. Insyaallah. Jadi selama ini kalau kita lihat lagi nge-zoom atau di YouTube, nah ternyata dari rumah ini nih sumber ladang dakwahnya beliau. Insyaallah ya. Ini pun ada karena baru-baru pandemi aja. Masa pandemi nih ya? Masa pandemi, jadi akhirnya kita buatlah studio-studioan gitu. Jadi pandemi ini bikin orang jadi kreatif ya? Secara umum gitu, kreativitas keluar gitu, terus juga hobi tersalurkan. Ya ada yang hidroponik, aquaponik, ada Oh kalau dia di sosmed, jadi petani ya, petani dan nelayan ya. Kayaknya ada itu juga kan, lele juga. Ada lele, ada patin, gurame, nila, ada semua. Waduh. Lobster air tawar ada. Waduh. Cuma silat ya silat. Silat, bisa dong. kalau silat enggak, paling kita ini aja. Kata orang Betawi ngederesin itu ngelancarin murojaah. Kalau Al-Quran murojaah. Iya, ngelancarin. Murojaah silat. Murojaah silat. Waduh. Ini saat nih mengganggu waktu saat hari ini nih. Enggak dong. Karena ada sebentar lagi kan Idul Adha. Ya. Saya ini kan kalau Idul Adha itu suka ngajak anak-anak untuk lihat pemotongan hewan. Yes. Gitu kan. Ketika lihat pemotongan hewan ada juga yang komentar, anak kecil diajak lihat pemotongan kan gitu kan. Terus anak juga kadang nanya, ngapain sih kita harus kurban segala? Nah kira-kira kita jawabnya bagaimana Ustaz? Iya, pertama gini, kalau jawaban untuk kenapa kita kurban, pertama sebagai bentuk syukur kita ke Allah, gitu ya. Karena Allah mengatakan fasholli lirabbika wanhar. Ya, itu adalah perintah untuk menyembelih kurban. Nah, sementara juga kan ginilah kira-kira Mas Ari dikasih hadiah misalkan oleh seseorang, terus hadiah itu dikenakan, dipakai, difungsikan, dikonsumsi, pasti pemberinya senang. Nah, sama nih Allah juga begitu Allah kasih nikmat nih, kita semua ada yang dilapangkan rezekinya, dia bisa beli sapi, dia bisa beli unta, dia bisa domba, dia bisa beli kambing. Allah senang tuh kalau nikmat itu digunakan. Itu yang utama. Kemudian kenapa kok ada harus disembelih? Ya begitu caranya memang. Jadi cara yang paling maslahat, paling manfaat, paling bersahabat buat hewan adalah dengan cara disembelih secara syar'i tadi. Disembelih dengan ketentuan ada 3 bagian yang harus putus gitu ya. Kerongkongan untuk jalan nafas gitu ya, kemudian juga urat untuk makanan, dan satu lagi adalah untuk darah. Jadi darah yang suplai ke otak atau sebaliknya nanti pembuluh darah vena dan balik begitu istilahnya, itu kalau tidak disembelih malah mengakibatkan madarat, bahaya. Contoh misalkan Allah bilang di Quran surat 5 ayat 2 surat 5 ayat 3 posisi kanan atas itu. Ini Ahmad Ridwan. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Bahwa jangan engkau makan di antara yang diharamkan untuk dimakan di situ adalah yang mati terpukul, yang tercekik, yang tertanduk, yang jatuh dari ketinggian. Distrum? Nah, termasuk dalam hal ini adalah karena dikejutkan, dikagetkan, dia sudah ada sesuatu yang kena ke badannya dulu. Ya terutama bagian otaknya misalkan karena fungsinya terus diganggu, dan juga jantungnya, sehingga dia sudah lemah dulu. Kemudian dalam kondisi lemah di mana darahnya tidak dalam keadaan mengalir normal lancar, disitulah mengendap. Akhirnya saat dia sudah tergolek lemah baru dipotong istilahnya, itu nggak banyak maslahat, justru madorotnya ada gitu, mengendapnya itu. Ini kalau dalam tinjauan syar'i kami pelajari waktu masih kuliah gitu ya. Nah, sementara dengan tazkiyah, dengan sembelihan tadi atau zabah, nah ini yang akan mengakibatkan si hewan ini keluar darahnya secara masfuh, keluar semua, menyumbar gitu, menyumbar. Nah, saat itu malah justru baik buat kita. Satu di antara yang diharamkan di ayat itu dan ayat-ayat lainnya adalah darah atau
bangkai gitu. Kalau mati dengan cara ditusuk, tidak disembelih gitu ya, darahnya tidak keluar dengan baik, karena memang darah yang keluar lewat kerongkongan ini artinya adalah tenggorokan yang diputus begitu, itu adalah cara terbaik mengeluarkan darah gitu. Sementara kalau ditusuk bagian badannya, bagian pahanya misalkan, itu tidak, karena logisnya gini, ada orang bisa mati kira-kira gini, manusia bisa mati karena kekurangan darah. Contohnya, mungkin tangannya buntung. Kalau dia tidak buru-buru tangani, ya dia bisa mati darah. Tapi dianya sendiri kalau buat darahnya tadi tidak sama dengan orang kalau mau dimatikan istilahnya dengan cara dipenggal. Sama-sama keluar darahnya, tapi mati dengan cara dipenggal, istilahnya gitu. Ada yang bilang gini, udah cukup, walaupun ente kaya apapun udah gitu. Nah, kita mau ambil jalan tengahnya. Bagaimana mengkompromikan dua hadis yang kata Rasulullah dan Rasulullah pelakunya juga. Pertama tentang cukup kurban, satu kurban cukup untuk mengcover satu keluarga. Oke, itu satu hadis. Kemudian hadis yang lain yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah menyembelih 63, kalau tidak salah lagi 63 ekor, yang selebihnya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib yang sempurna, jadi totalnya 100 ekor. Satu sisi Rasulullah berkurban 1 ekor, satu sisi lagi 100 ekor. Nah gitu kan, nah, kok bisa begitu Ustaz? Pertama gini, cara mengkompromikannya adalah Rasulullah memberikan batasan yang sangat mudah bagi umat. Bahkan bagi umat yang punya keinginan kuat untuk berkurban tapi qadarullah dia nggak punya harta, udah ditalangi sama Rasulullah. Iya benar. Ya kan? Allahumma hadza an ummati liman lam yudhhi, ya. Ya Allah, ini dari umatku bagi mereka yang tidak bisa menyembelih. Dan bagi mereka yang bersyahadat tauhid kepadamu dan menyampaikan bersyahadat risalah yang telah aku sampaikan. Itu satu kan gitu. Jadi mengkompromikannya boleh nggak? Boleh. Satu keluarga misalkan ayah sendiri, ibu, istri sendiri gitu kan, anak-anak satu boleh. Itu kalau bicara tentang boleh. Tapi kalau misalkan boleh nggak satu keluarga seperti yang antum pahami? Boleh. Satu sapi untuk satu keluarga itu boleh. Satu kambing untuk satu keluarga boleh. Misalkan apalagi Rasulullah mengatakan dalam riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu warḍah, ya, bahwa tatkala ada seorang sahabat yang diperintahkan untuk menyembelih hewan begitu dan sebagainya, dan riwayat Abu Hurairah bahkan saat diperintahkan seorang untuk mencari sesuatu dan dia tidak punya dan dia tidak temukan badannya itu unta gitu ya, akhirnya kata Rasul, ya udah, karena kamu kan mampu membeli unta tapi untanya nggak ada, ya udah ganti aja dengan 7 ekor kambing itu. Jadi kan setara gitu kan, istilahnya setara. Nah jadi itu boleh, itu yang pertama. Kemudian kalau memang 1 ekor unta atau 1 ekor sapi, 1 ekor kambing, apakah semuanya harus menjaga? Dalam riwayat disebutkan dalam kitab Fiqhut Tadhiyah atau Fiqhul Udhiyah disebutkan bahwa bagi mereka yang melihat hilal Dzulhijjah, tsumma arada, ada kalimat itu ya, kemudian ia menginginkan, artinya dia ingin menyembelih, ingin berkurban, falyumsik, hendaknya ia menahan diri untuk tidak mencukur rambutnya, mencukur kumisnya, memotong alfarahu, memotong kuku-kukunya. Nah, jadi termasuk kalau tu bilang sekarang gimana, Anda juga, ini tampilan Anda sekarang kumis nyambung ini kan. Jadi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya cukup kepala keluarga sudah. Karena teks hadisnya kalau kita melihat liman arada gitu ya, bagi mereka yang menginginkan atau ingin berkurban an yudhhi gitu. Jadi boleh ya dia seorang diri dan keluarganya enggak gitu. Oh gitu itu. Boleh. Tapi kalau saya nanti juga cukurin juga apa-apa. Itu karena kita ingin melatih mereka tarbiyah. Saat nanti dia sudah besar nggak kaget. Ini yang dulu papi ajarkan, abi ajarkan, ayah ajarkan. Ini ayah dan dengar dari guru-guru dan guru-guru belajar dari gurunya dari Rasulullah SAW. Nah, gitu. Waduh, mantap nih. Jadi nilai tarbiyahnya kita berikan ke anak kita. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari dengar penjelasan Ustaz tadi, Rasulullah itu udah memberikan yang semudah-mudahnya. Kalau punya kelebihan rezeki, silahkan kalau mau. Silahkan. Gitu. Ya, jadi
Ini nggak memberatkan, Ustaz, ya? Nggak memberatkan, nggak sama sekali. Bahkan Anda yang sudah punya niat, "Ya Allah, kok yang lain bisa berkurban tahun ini saya enggak?" Tenang, insya Allah sudah berikan itu talangan lewat lisan Rasulnya dan praktek Rasulnya. Waduh. Kan keren banget Rasul kita kan. Jadi ibaratnya Rasulullah, kita nggak pernah ketemu langsung, tapi udah ditalangkan kurban. Ya Allah, sampai segitunya coba. Kurang apa? Yang kurang dari kita adalah bagaimana ittiba ke beliau, gitu doang. Masya Allah. Ngikutin beliau, ya. Nah ini dalam rangka ngikutin beliau juga, saya kepingin, beliau kan motong sendiri. Pengen banget bisa motong sendiri. Tahun lalu udah punya motong sendiri, tapi gemeter. Apa mental? Coba Mas ada yang mau kita siapin dulu nih. Kenapa sih laki-laki harus motong kurban sendiri gitu ya? Pertama gini, karena Rasulullah SAW mengerjakan sendiri. Dan itu beliau sembelih sendiri, dan beliau letakkan kaki beliau di bagian badan dari kambing yang akan disembelih, kemudian beliau menyembelihnya sendiri, gitu. Itu satu ya. Yang kedua, sisi afdaliyahnya memang kita yang memberikan, dan setelah itu kita berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami persembahan amal soleh kami ini, sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Gitu. Sama Nabiullah Ibrahim menyembelih sendiri, Nabiullah Muhammad SAW menyembelih sendiri, gitu kan? Nah, kita pun usahakan semampu mungkin kita yang menyembelih sendiri, gitu. Jadi kita bawa sesembahan kita sendiri ke Allah, ya Allah. Saya bawa dengan tangan sendiri gitu. Sambil kita memohon taqabbal minna. Ya Allah, terima dari kami, gitu. Innaka antas samiul alim. Itu kan dalam banget gitu. Jadi kalau kita mau kasih hadiah, kalau kita yang bawain sendiri itu kan jauh lebih memuliakan, menghormati ketimbang nih buat titip kan, gitu istilahnya ya. Kadang dikirim Gojek gitu ya. Dikirim ojol gitu. Aduh, Masya Allah. Ya, jadi berasa, jadi tambah semangat kita untuk berarti ini karena dengan tangan ini juga yang bersaksi bahwa kita pernah memberikan tangan ini kurban ini sendiri kepada Allah ya. Itu dia, keren banget. Boleh Set, kita mulai latihan Set? Latihan apa nih? Silat atau apa? Coba kita ini. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan Untuk begini, ada itu buat buat di rimba ya, kalau kita lagi dia kan pasukan khusus. Ini dong nih, kelihatan Betawinya nih, kelihatan Betawinya nih. Tidur hanya sehari, rupanya 309 tahun. Zaman bertukar beberapa kurun, di bumi bersejarah